Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat dan salam multiluhur. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini, pada mata kuliah perancangan basis data, pada pertemuan ke-9, saya akan membahas evaluasi UTS. Jadi, kemarin soal UTS-nya seperti ini ya, ada dua dokumen, yaitu form penyewaan aset dan form bukti pembayaran ya. Dari kedua dokumen ini ya, di sini ada keterangan satu warga bisa membuat lebih dari satu form penyewaan aset dan satu form penyewaan aset hanya bisa dibuat oleh satu warga. Kemudian satu form penyewaan aset menghasilkan satu bukti pembayaran aset dan satu bukti pembayaran dihasilkan dari satu form penyewaan aset. Berdasarkan penjelasan dokumen dan keterangan di atas, buatlah A. Entity Relationship Diagram atau IRD, B. Transformasi IRD ke LRS, C. LRS, D. Tabel. Selanjutnya, pertama yang harus kita kerjakan adalah menganalisis dokumennya. Nah, jadi ada dua dokumen yang kita akan analisis ya. Ada dokumen yang pertama yaitu form penyewaan aset, kemudian dokumen kedua adalah bukti pembayaran. Nah, kita lihat di analisis dokumen yang pertama ya. Untuk form penyewaan aset, di form penyewaan aset di sini ada no FPA ya, nomor form penyewaan aset, kemudian ada tanggal FPA, tanggal form penyewaan aset, kemudian ada nama warga, kemudian di tabelnya ada nomor nama aset, satuan, harga satuannya, harsat, TGL sewa yaitu tanggal sewa, TGL selesai, tanggal selesai, dan JML sewa yaitu jumlah sewa. Nah, ada atribut-atribut ini. Nah, kita kelompokkan dulu atributnya di sini. Ada tadi no FPA, kemudian ada TGL FPA ya, berarti no FPA dan TGL FPA ini akan membuat entitas ya, akan membuat entitas. Jadi atribut ini untuk entitas FPA namanya. Jadi entitas FPA ini ya, atributnya yaitu no FPA, sama TGL FPA. Selanjutnya, setelah no FPA dan TGL FPA ada nama warga. Nah, berarti ada atribut nama warga. Berarti kalau ada nama warga, berarti ada entitas warga. Entitas warga. Untuk atributnya kita tambahkan KD warga karena harus ada primary key-nya. Kemudian nama warga. Kemudian setelah atribut nama warga, kita lihat lagi dokumen pertama, ada atribut nama aset, satuan, sama harsat. Kita ketikkan di sini ya, nama aset, satuan, dan harsat. Nama asetnya ini boleh kita, ini jangan ada spasi ya, nama aset ya, karena nama atributnya.
jangan ada spasi. Kemudian kita tentukan untuk ketiga atribut ini kita akan membuat entitas yang namanya aset. Di dalam entitas aset ada atribut. Karena di sini belum ada primary key-nya, kita harus buat primary key-nya, yaitu KD aset. Kemudian kita tambahkan ya atribut-atribut yang lain. Set satuan atribut yang sudah ada kita masukkan ke dalam entitasnya. Setelah satuan ada har_sat. Selanjutnya kita lihat lagi form penyewaan aset, ada atribut TGL sewa, TGL selesai sama JML sewa. Nah, kita tambahkan atributnya TGL sewa, TGL selesai sama JML sewa. JML sewa, huruf J-nya besar ya, JML sewa. Ketiga atribut ini ya kita tidak bisa membuat entitas baru ya, karena dia bukan atribut milik entitas baru maksudnya ya. Nanti ini akan ditambahkan ya atribut ini ya nanti pada relasi yang akan menjadi entitas seperti itu. Nah, ini nanti ada penggunaannya nanti beda ya, bukan kita buat entitas di awal ya, tapi dia atribut tambahan untuk biasanya relasi yang menjadi entitas seperti itu. Nah, untuk form penyewaan aset ya, semua atribut sudah kita analisis ya, kita dapat seperti ini ya, kita sudah dapat atribut sama entitasnya. Jadi kita sudah dapat 3 entitas, yaitu entitas FPA, entitas warga, entitas aset, kemudian ada atribut TGL sewa, TGL selesai, dan JML sewa yang belum dimasukkan ke dalam entitas. Selanjutnya kita masuk ke analisis dokumen kedua, yaitu bukti pembayaran. Nah, untuk yang kedua ini kita lihat ya dokumen bukti pembayaran. Nah, di dokumen bukti pembayaran ini ada nomor bukti, tanggal bukti ya, ada no bukti sama TGL bukti. Berarti kita tambahkan di sini no bukti sama TGL bukti ya. Berarti kedua atribut ini akan membentuk ya atau akan menghasilkan entitas yang namanya bukti pembayaran ya, sesuai dengan nama dokumennya. Nama dokumennya kan bukti pembayaran, maka entitasnya bukti pembayaran. Atributnya yaitu nomor bukti ya, no bukti. Kemudian atributnya TGL bukti. Selanjutnya ada, kita lihat lagi ya, di dokumen ada nomor form ya, ada nomor form, kemudian ada nama warga. Nah, boleh kita tambahkan di sini ya atributnya, ada
nomor form atau nomor FPA ya. Kemudian ada nama warga ya, NM warga. Kemudian kita lihat lagi di dokumennya ada nama aset satuan harsat ya. Kita tambahkan nama aset satuan harsat. Kemudian di dokumennya ada lagi TGL sewa, TGL selesai, sama JML sewa, sama kolom terakhir kolom total ya. Nah, di sini ada TGL sewa, TGL selesai, sama JML sewa. Nah, di sini ya atributnya kan sama nih ya. Ada nomor no FPA, di sini ada no FPA. NM warga udah ada ya, nama warga, nama aset satuan harsat sama dengan dokumen 1, TGL sewa, TGL selesai, JML sewa sama dengan dokumen 1. Karena sudah ada atributnya sama ya, kemudian di dokumen 1 sudah dibuat entitasnya, maka waktu di dokumen kedua analisisnya kita tidak perlu membuat entitas ya, karena atributnya sama, kemudian entitasnya sudah dibuat pada dokumen pertama. Jadi di dokumen kedua tidak usah kita buat lagi. Nah, di sini kita sudah hanya ada entitas bukti pembayaran. Oke. Nah, berarti di sini dari analisis dokumen 1 dan analisis dokumen 2 kita mendapat 4 entitas ya, yaitu 1 entitas FPA, 2 entitas warga, 3 entitas aset, 4 entitas bukti pembayaran. Nah, setelah selesai kita menganalisis dokumen 1 dan analisis dokumen kedua, maka kita masuk ke IRD ya, pembuatan IRD, yaitu Entity Relationship Diagram. Nah, untuk IRD ini kita membuatnya dari hasil analisis dokumen 1 dan analisis dokumen kedua. Kita lihat ya. Pertama, kita bisa buat ya. Di sini ada entitas warga. Nah, di entitas warga ada atribut KD warga sama nama warga. Oke, kita gambarkan di IRD-nya di sini. Ini warga entitasnya ya, kemudian atributnya ada KD warga. Ini karena primary key di garis bawahi ya, kasih underline. Kemudian ada atribut nama warga. Satu entitas sudah kita buat. Selanjutnya kita lihat lagi ya di analisis dokumennya. Kemudian ada entitas FPA. Atributnya no FPA sama TGL FPA. Kita gambarkan. FPA nama entitasnya. Kemudian ada atribut atributnya untuk yang primary key ada no FPA, kemudian ada atribut TGL FPA. Nah, sudah 2 entitas yang kita buat. Kita lihat lagi di analisis dokumennya. Selanjutnya
ada entitas aset. Dalamnya ada atribut KD aset, nama aset, satuan harsat. Kita buat di bawah sini ya. Nama entitasnya aset. Kemudian atributnya untuk primary key-nya ada KD aset, kemudian ada atribut nama aset, kemudian nama atributnya satuan, kemudian harsat. Harsat ini adalah harga satuan. Nah, sudah 3 entitas yang kita buat. Kita lihat lagi di analisis dokumen. Untuk dokumen 1 sudah selesai kita buat entitas warga, entitas FPA, dan entitas aset. Kita ke dokumen kedua, ini ada satu entitas yaitu bukti pembayaran. Maka kita gambarkan di RD-nya. Nama entitasnya bukti pembayaran. Tadi untuk entitas bukti pembayaran atributnya ada no bukti dan TGL bukti. Kita tambahkan di sini atributnya. Atribut untuk entitas bukti pembayaran ada atribut untuk primary key-nya yaitu no bukti, kemudian ada atribut TGL bukti. Sudah 4 entitas yang kita buat ya, karena dari analisis dokumen kita mendapat 4 entitas ya, yaitu warga, FPA, aset, dan bukti pembayaran. Nah, sudah kita gambarkan 4 entitas ya, warga, FPA, aset, dan bukti pembayaran. Selanjutnya kita akan menentukan relasinya ya, kita akan membuat relasi yang menghubungkan kedua entitas yang saling berhubungan. Kita buat relasinya ya, untuk relasi bentuknya seperti belah ketupat ya. Kita buat relasi ya seperti ini ya. Ini saya hilangkan ya warnanya, warna backgroundnya. Berarti warga dan FPA. Warga buat FPA. Ingat ya, relasi selalu kata kerja ya. Kalau entitas selalu kata benda ya. Oke. Jadi warga buat FPA. Saya tarik garis ya. Kita buat garis penghubung entitas dan relasinya. Garis lurus ya. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya FPA dengan aset. Berarti form penyewaan aset, isi aset. Berarti kita pakai relasi isi. Saya tarik garis dari FPA ke relasi buat ya. Kemudian dari relasi buat ke entitas aset. Nah, sudah. Selanjutnya saya tentukan ya
FPA bukti pembayaran. FPA bukti pembayaran kita bisa buat relasinya hasil. Jadi FPA hasil bukti pembayaran. Saya buat relasinya. Oke, di sini ya. Nama relasinya hasil. Ini tadi belum saya ganti ya. Ini isi ya. FPA isi aset. Nah, FPA hasil bukti pembayaran. Saya tarik garis ya, garis lurus yang menghubungkan relasi dengan entitasnya atau entitas dengan relasinya. Tarik garis dari entitas FPA ke relasi hasil, kemudian saya tarik lagi garis dari relasi hasil ke entitas pembayaran. Nah, seperti ini. Sudah ada 3 relasi yang saya tambahkan ya untuk menghubungkan keempat entitas tadi. Nah, sekarang langkah berikutnya pada IRD adalah menentukan tingkat kardinalitas atau tingkat cardinality ya. Nah, kita akan menentukannya. Jadi cara menentukannya ya. Cara menentukannya masih ingat di pertemuan sebelumnya ya. Seperti ini. 1 warga membuat banyak FPA. Ya. Kemudian 1 FPA dibuat 1 warga. Berarti tingkat kardinalitasnya yaitu di warga 1, kita ambil yang di belakangnya ya, di warga di belakang ini ya, 1 many ini, bukan ambil yang di depan. Kita ambil di warganya 1, kemudian FPA-nya many. Jadi 1 to many. Oke. Kita sudah dapat 1 to many untuk warga buat FPA. Selanjutnya FPA isi aset. Oke. 1 FPA ya. 1 FPA mengisi satu atau banyak aset. Pasti banyak aset ya. Satu FPA mengisi banyak aset. Kemudian 1 aset diisi 1 FPA atau banyak FPA. Pasti banyak FPA ya. Kita sudah dapat ya, 1 FPA mengisi banyak aset. 1 aset diisi banyak FPA. Berarti ini tingkat kardinalitasnya many to many ya. MM
ya. Berarti di sini di FPA-nya M, ya. Kemudian di asetnya N. Ingat kalau many to many, ya, penulisan tingkat kardinalitasnya M to N untuk many to many, bukan MM ya, tapi MN. Berarti di sini di asetnya M, MN, many to many untuk FPA isi aset. Nah, selanjutnya kita tentukan satu lagi tingkat kardinalitas, yaitu FPA hasil bukti pembayaran. Nah, satu FPA menghasilkan satu atau banyak bukti pembayaran. Pasti satu ya. Satu FPA menghasilkan satu bukti pembayaran. Kemudian satu bukti pembayaran dihasilkan satu atau banyak FPA. Pasti satu ya. Jadi satu FPA menghasilkan satu bukti pembayaran, satu bukti pembayaran dihasilkan satu FPA. Jadi tingkat kardinalitasnya 1 to 1 ya, 1, 1. Kita letakkan di sini ya. Di FPA 1, kemudian di bukti pembayaran juga 1. Jadi FPA hasil bukti pembayaran tingkat kardinalitasnya 1 to 1. Oke. Nah, kita sudah mendapat ya tingkat kardinalitas dari keempat entitas dan 3 relasi yang saling berhubungan. Nah, setelah kita menentukan dan mendapatkan tingkat kardinalitas, baru kita menentukan atribut dari setiap relasi. Nah, pertama kita lihat relasi buat. Tingkat kardinalitas warga buat FPA itu adalah 1 to many. Nah, kalau 1 to many berarti atribut untuk relasinya cukup mengambil 2 atribut primary key dari kedua entitas yang saling berhubungan. Berarti kita mengambil atribut KD warga ya sama no FPA. Jadi yang diambil adalah primary key, yaitu kode warga ya dari entitas warga, dan primary key atributnya no FPA dari entitas FPA untuk relasi buat. Kemudian kita lihat lagi untuk FPA isi aset. Tingkat kardinalitasnya many to many. Nah, many to many berarti pertama kita ngambil kedua primary key dari kedua atribut entitas yang berhubungan dengannya. Pertama, kita ambil atribut dari FPA, primary key-nya yaitu no FPA. Kemudian, kita mengambil primary key dari atribut entitas aset, yaitu KD aset. Kalau primary key harus di garis bawah ya. Kemudian, karena tingkat kardinalitasnya many to many, maka relasi ini akan menjadi entitas. Maka kita harus menambahkan atribut tambahan yang berhubungan dengan kedua entitas ini. Nah, untuk relasi isi ini ya, yang berhubungan dengan FPA dan aset, itu dari atribut yang tadi, yang belum kita
tambahkan ke entitasnya ya dari analisis dokumen, yaitu ada TGL sewa, TGL selesai, dan JML sewa. Nah, ini yang saya katakan tadi, atribut yang akan dimasukkan ke dalam relasi yang menjadi entitas jika tingkat kardinalitasnya many to many. Berarti ini yang kita tambahkan ya ke atributnya di atribut relasi isi ini, yaitu TGL sewa, TGL selesai, dan JML sewa. Ini adalah atribut untuk relasi yang menjadi entitas, yaitu isi. Selanjutnya, untuk relasi hasil, kita lihat tingkat kardinalitasnya 1 to 1. Berarti cukup 2 primary key pada atribut kedua entitas yang berhubungan dengan relasi hasil yang dimasukkan menjadi atribut relasi hasil. Berarti di sini ya kita cukup menambahkan primary key dari kedua entitas yang berhubungan dengan relasi hasil, yaitu atribut nomor bukti primary key dari entitas bukti pembayaran, kemudian atribut no FPA yang merupakan primary key pada entitas FPA. Ketiga relasi sudah kita tambahkan atributnya ya berdasarkan tingkat kardinalitasnya. Ini IRD-nya sudah selesai ya kita buat. Nah, inilah hasil dari IRD ya berdasarkan dari analisis dokumen 1 dan analisis dokumen kedua, dan berdasarkan dokumen form penyewaan aset dan dokumen bukti pembayaran. Ini hasil IRD-nya ya. Jadi warga buat FPA tingkat kardinalitasnya 1 to many, FPA isi aset tingkat kardinalitasnya many to many, FPA hasil bukti pembayaran tingkat kardinalitasnya 1 to 1. Ini hasil IRD-nya. Selanjutnya, berdasarkan IRD yang sudah ada, silakan buatkan 1 transformasi IRD ke LRS, 2 LRS, 3 tabel. Selamat mengerjakan ya. Baiklah, sekian materi video pembelajaran dari saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe video ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam budi luhur.